Salam sejahtera. Nama saya Gary Sudem Raymond dan saya merupakan pemain sape dan juga merupakan pengajar sape. Ya, saya mengajar sape sudah lebih kurang 2 tahun. Ya, secara lebih yang sudah aktif lah. Ya, sebelum ini secara yang general, yang biasa-biasa saja. Oke, dan saya sudah berkecimpung di dalam bermain sape ini sudah sejak 2014, ya, 2014, di mana saya sudah mula lebih serius, ya, lebih serius mempelajari alat musik sape. Dan karena latar belakang saya itu saya belajar mengambil ijazah dalam musik komposisi, dan waktu itu seorang pensyarah saya, dia berkata, "Gary, kamu berasal dari mana?" Jadi saya juga berkata saya berasal dari Sarawak. Jadi dia berkata, "Apa kata kamu membuat satu kajian tentang alat musik suku kamu sendiri?" Jadi dia mengatakan, "Kamu suku apa?" Saya suku Kenyah, ya. Saya Kenyah dari Long Makaba. "Wow, apakah alat musik yang ada di Sarawak?" Dia kata. Jadi saya mula memikirkan ada baiknya untuk saya revive ataupun membuat sedikit kajian, tentang alat musik suku saya sendiri, itu sape. Ini adalah sape, kita melihat. Nah, jadi pada waktu itu saya timbul sedikit pertanyaan ataupun kekeliruan dalam diri saya, karena saya tidak tahu membezakan bunyi sape ini, karena sape ini juga terdapat di suku-suku lain yang memainkan. Kalau kita dapat dengar sekarang ini, dia sangat banyak melodi. Jadi kita tidak tahu apakah nama melodi itu, apakah melodi ini digunakan untuk tarian apa, adakah tarian lelaki ataupun tarian perempuan ataupun tarian panjang. Jadi kita tidak tahu. Saya sendiri waktu itu belum tahu. Jadi itu makanya saya mengambil inisiatif untuk membuat kajian tentang sape ini. Serba sedikit mengenai sejarah sape ini yang saya tahu. Mungkin ada yang lebih tahu, tetapi setakat apa yang saya dapat kongsikan bersama dengan kita pada hari ini, sape ini adalah merupakan alat musik suku orang Ulu, khususnya Kenyah. Dan juga selepas itu baru sape ini dia berkembang ke suku-suku yang lain. Nah, pada dahulu kala sape ini dia digunakan pakai untuk upacara-upacara tertentu sahaja. Contohnya salah satu upacara itu adalah upacara penyembuhan. Waktu dahulu orang suku Kenyah ini, mereka mengatakan sape, memanggil sape ini ataupun upacara ini sebagai sape Pali Dayung. Dayung itu adalah dukun yang akan mengendalikan acara penyembuhan itu. Jadi mereka menggunakan sape. Jadi tune dia sangat berbeza. Kalau kita lihat rupa bentuk sape sekarang ini tidak seperti sape zaman dahulu. Sangat berbeza dari bentuk size, tali, dan juga reka-reka bentuk yang lain. Tidak ada corak seperti itu. Jadi mereka menggunakan sape ini ataupun bermain sape hanya pada upacara-upacara khas. Nah, jadi ada juga saya ingin mengongsikan sedikit cerita mengenai sape ini. Tentunya banyak versi, banyak di kampung ini ceritanya lain. Jadi sumber itu belum dapat secara sahih, ya, belum sahih kita dapatkan. Tentu ada saat ini rakan-rakan ataupun yang rakan seperjuangan sape yang sedang bergiat untuk mendapatkan informasi ataupun sumber yang lebih tepat, karena sumber ini kita lihat pada mungkin 100 tahun dahulu berbeza informasinya. Apabila sudah semakin abad-abad moden ini, jadi generasi-generasi yang meneruskan
cerita itu mungkin ada perubahan sedikit ceritanya. Jadi itu makanya alat ini sangat unik, sangat unik untuk kita pelajari, untuk membuat kajian. Nah, ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, si istri ini sudah jatuh sakit lama. Sudah jatuh sakit lama. Kita tak tahulah apa sakit dia waktu itu. Jadi yang suami ini sudah berusaha untuk mencari cara untuk bagaimana istri dia boleh sembuh. Dia sudah coba pelbagai cara, ubat pun tidak dapat. Jadi sampailah satu hari dia letih ataupun dia tertidur. Dia tidur. Waktu dia tidur itu dia bermimpi. Nah, waktu dalam mimpi dia itu datanglah seseorang dalam mimpi dia membawa alat musik sape. Nah, pendekkan cerita, orang ini mengajar dia main sape, mengajar dia buat sape, apa kayu yang dia pakai dan apa tune yang dia mainkan. Jadi dalam waktu dia dalam mimpi dia itu, sudah dia bangun, dia sangat ingat apa yang pesanan dari mimpi dia tadi. Wah, langsung dia terus bangun. Dia terus cari, dia masuk hutan, dia cari kayu, dan kayu yang pribadi itu dalam mimpi dia bagi tahu tadi, kamu cari kayu adau. Jadi yang sape yang sekarang ini kayu adau. Saya akan ceritakan mengapa. Khususnya suku orang Ulu memang mengatakan bahwa kayu adau adalah the best wood to make a sape. Dia bersangkut paut juga daripada mimpi tadi. Jadi si suami ini terus bangun, dia buat sape sebiji serupa dengan dalam mimpi dia dan dalam melodi yang dia ingat waktu mimpi dia itu. Karena pesanan dari mimpi dia suruh mainkan di depan istri dia. Nah, dia sudah siap sape dia semua, baru dia datang dengan istri dia mainkan melodi itu. Nah, istri dia sembuh. Sembuh. Jadi kalau secara pribadi saya, waktu saya mendengar cerita ini dari orang tua ataupun sumber yang saya dapati, saya saya menyimpulkan ataupun mungkin ada kaitan, mungkin ada kaitan dengan sejarah sape ini, yaitu sape Bali Dayung digunakan untuk upacara penyembuhan saja. Nah, jadi kalau kita dengar bunyi dia sangat berbeza. Sekarang ini tidak ada yang ingat bagaimana bermainnya. Mungkin ada, tetapi sudah terlalu lama. Melodi ini mungkin tidak dapat diingati oleh orang-orang tua. Karena orang-orang tua sekarang pun mereka sudah berumur dan mungkin ada yang tidak berapa ingat bagaimana main dia, dan ada yang tidak mau main juga karena memainkan sape Bali Dayung ini adalah mengundang roh lain lah, seperti itulah saya boleh simpulkan. Jadi tidak ada orang yang mau main dia. Nah, jadi itu serba sedikit cerita dia. Tentunya ada lagi cerita-cerita yang lain. Saya percaya mungkin orang-orang tua-tua kita ada cerita dia. Jadi saya sendiri masih belajar untuk mendalami lagi ataupun mengkaji, membuat kajian tentang sejarah-sejarah sape ini. Asalnya berasal memang daripada Borneo, di Kepulauan Kalimantan dan juga sekarang Sarawak, karena sudah ada border kita sudah terbentuknya Malaysia. Jadi kalau di Kalimantan dahulunya mereka di daerah Indonesia, suku-suku ini ataupun sape ini, mereka ini datangnya dari kita panggil tempat itu, daerah itu adalah Usunapau, dataran tinggi maksudnya Usunapau dalam bahasa Kenyah. Jadi sebelum kelompok-kelompok ini berpecah pergi ke daerah-daerah lain mengikut aliran sungai yang lain, sehinggalah sekarang ini. Nah, itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan tentang sejarah sape ini. Seterusnya, saya akan kongsikan mengenai jenis-jenis sape. Jenis sape. Kalau kita lihat sape yang saya pegang sekarang ini,
ini boleh dikatakan semi tradisional, okay? Semi tradisional dan semi modern sape. Kenapa saya katakan modern? Karena dia sudah menggunakan alat-alat modern. Contohnya pick up, okay? Contohnya pick up dan beberapa machine gear, dan sudah menggunakan kabel untuk dimasukkan di speaker supaya bunyi lebih kuat. Okay. Itu secara pribadi saya untuk menyatakan sape ini semi tradisional, semi contem. Okay. Sape yang pertama adalah jenis dia adalah sape Bali Dayong. Ini yang cerita tadi, sejarah tadi. Okay. Sape Bali Dayong ini dia sangat besar, sangat badan dia lebih lebar daripada ini. Okay, badan dia lebih lebar dan tidak ada corak ukiran apa-apa. Nah, dan dia cuma memiliki 3 tali. Okay, kalau kita dapat lihat sekarang ini ada 4 tali ya. Okay, sape Bali Dayong ini, okay, dia ada 3 tali saja. Dan fret dia yang kita lihat ini, kayu kecil-kecil ini, okay, ini cuma ada mungkin 3 atau 4 begitu. Jadi mereka hanya main di bagian atas sini, dan melodi dia berulang-ulang. Nah, itu adalah sape Bali, kayak jenis. Kalau ada contoh di sini mungkin kita boleh lihat dengan lebih terperinci. Okay, seterusnya selepas Bali Dayong, perubahan zaman pergilah ke sape tradisional. Okay. Sape tradisional dia ada 3 tali ataupun 4 tali juga. Okay, karena masih ada juga yang menggunakan 3 tali, dan penambahan pergi kepada 4 tali. Jadi 4 tali ini yang biasa yang kita lihat lah. Okay, kalau di kampung-kampung, kalau kita lihat yang buat sape sekarang banyak yang buat 4 tali. Nah, dan juga ada penambahan fret dia. Okay, ini fret kayu kecil ini. Okay, mungkin dulu hanya beberapa saja, 3 atau 4. Itu sape Bali Dayong. Lepas itu sape tradisional ini dia ada sampai 13 ataupun lebih sedikit daripada itu. Okay. Nah, fungsi sape tradisional adalah untuk mengiringi tarian. Okay, ada perbezaan. Kalau kita lihat dari segi sape Bali Dayong tadi adalah untuk upacara-upacara khas yang digunakan hanya untuk upacara penyembahan. Sape tradisional ataupun sape kanjet, saya boleh katakan sape kanjet adalah digunakan untuk mengiringi tarian. Contoh, tarian panjang, tarian datun, okay, tarian solo lelaki, tarian pahlawan, tarian solo perempuan. Okay, nah jadi itu yang kita dapat lihat. Dan sape ini juga sape kanjet ataupun sape tradisional juga ada evolusi dia. Okay, ada perubahan dia, di mana mereka bermain sape ini dengan iringan ensemble. Boleh katakan macam ada band lah, mereka ada band, di mana ada beberapa alat muzik yang lain lagi. Tetapi alat muzik tradisional juga seperti penambahan alat jatuh lutang, okay, dan beberapa lagi yang kita dapat lihatkan. Ada gabungan. Okay. Sape yang ketiga, okay, yang ada 3 jenis, 3 jenis. Sape yang ketiga adalah sape contemporary ataupun sape modern. Sape modern, sape contem ini yang kita dapat lihat perubahan dia sangat berbeza, di mana dia menggunakan banyak aksesoris daripada gitar. Contohnya pickup ini pickup untuk menangkap bunyi. Mereka menggunakan pickup yang dipakai oleh gitar elektrik, supaya bunyi dia lebih cantik, seperti itulah. Okay. Dan juga cara buatan juga berbeza, rupa bentuk sudah berbeza, dan mereka kalau kita lihat di bagian kepala dia juga ada yang mirip seperti gitar, dan tali dia juga bukan 4 tetapi sampai 5 ke 6, ada yang sampai 12 tali. Jadi tujuan dia adalah karena
Sape itu digunakan untuk main lagu-lagu pop. Mereka menambah tali ini, menambah sampai 6 tali ataupun lebih. Itu adalah supaya tali-tali yang lebih itu dapat mengiringi melodi mereka bermain chord lagu-lagu pop, lagu-lagu modern. Okey. Jadi saya tidak akan pergi lebih dalam ke bahagian sana, karena pada hari ini saya akan kongsikan bersama dengan kita asas basic cara bermain sape. Okey, kita akan belajar dengan beberapa perkara. Okey. Baiklah. Sebelum saya mengajar bagaimana cara pegang sape, sangat penting untuk kita mengenali anatomi of sape. Okey. Kalau kita lihat anatomi of sape ini sangat penting. Ini body, kita tahu lah. Ini bahagian ekor, tail. Ini bahagian neck, di bahagian leher dia, dan di sini body. Okey, ada 3 bahagian: low, middle, high. Okey. Dan kalau kita lihat tuning peg, ini adalah tuning. Okey. Sangat penting untuk kita tahu cara tuning sape juga ya. Kalau sape itu tidak ditune mendapat nada yang betul, sangat susah untuk kita bermain. Okey. Tuning peg dan seterusnya, ini adalah fret yang kecil ini. Fret ini diperbuat daripada buluh, ada yang pakai buluh, okay? Ada yang gunakan rotan dan beberapa lagi. Okay? Jadi kalau dalam bahasa suku Kenyah kita memanggil nama ini adalah enden. Okay, enden. Jadi sekurang-kurangnya kalau nanti siapa-siapa kita dari suku lain, Cina kah, kalau kita belajar sape, kita tahu ini enden. Apabila kita jumpa dengan master sape di kampung, Dato' ajar saya ataupun cara buat enden, dia pun seronok dengar, ini suku ini boleh tahu bahasa orang Ulu. Jadi dia senang hati mau mengajar. Okey, itu beberapa tips untuk kalau kita belajar dengan orang-orang tua. Okey. Okey, seterusnya ini adalah pick up. Dan ada beberapa jenis pick up, okey, untuk menangkap bunyi tali. Okey. Dan ini bahagian bridge, saddle. Okey, biasanya ada yang menggunakan seperti gitar punya bridge, tapi ini basically memang menggunakan bahan-bahan hutan, okey, bahan-bahan kayu. Dan okey, aksesoris yang lain, ini kabel kecil yang secara langsung direct kepada pickup ini. Ada yang menggunakan kabel gitar yang lebih tebal yang boleh direct cucuk saja. Okey. Dan okey, kalau kita lihat apa benda yang klip ini. Okey, yang bahan klip ini penting sekali untuk yang baru belajar untuk mendapatkan tuner. Okey, ini adalah tuner. Tujuan dia adalah dia berfungsi untuk kita menela ataupun mendapatkan setiap nada tali ini. Contoh kita mau nada, kunci nada sape ini dalam apa? Dalam E kah, dalam C, dalam F kah, dalam G. Okey, kita boleh apabila kita petik dia akan detect. Ada juga kalau cara tradisional kita menggunakan telinga untuk mendapatkan nada bunyi dia. Okey. Dulu menggunakan seperti rotan daripada hutan, okey. Dan selepas perubahan zaman sedikit, ada yang menggunakan brake tali, brake basikal. Dia wire lah, okey, wire. Dia tidak lurus tapi dia ada bengkok seperti itu. Nah, selepas itu perubahan demi perubahan, ada yang mendapat idea mereka menggunakan tali gitar. Dan juga ada yang menggunakan tali pancing yang steel, yang hard tension. Okey, kalau kamu melihat tali, sebab sape ini dia panjang, mungkin ada tali gitar yang tidak cukup panjang dia. Jadi itu makanya mereka menggunakan tali steel, tali pancing. Dan saya pernah menggunakan itu lebih kurang setahun lebih, tidak pernah berkarat, tidak pernah putus. Jadi tetapi saya mendapati menggunakan tali pancing ini bunyi dia agak kecil. Nah, apabila saya menggunakan tali gitar elektrik, gitar elektrik, dia dapat menghasilkan bunyi yang lebih kuat. Dia menangkap
daripada pickup ini. Okey. Cara memegang sape. Okey, kenapa dari tadi mungkin kalau kalian perasan lihat kenapa saya pegang sape dari tadi bentuk dia seperti ini. Kenapa tidak begini? Okey, seringkali kadang-kadang saya bergurau dengan pelajar kan, jangan main sape seperti ini, gitu. Jadi, okey, ada karena kita harus tahu cara dia. Ada yang kadang-kadang main seperti ini. Okey, ini flat. Ini cara yang salah. Okey, saya akan tunjukkan cara yang betul. Ada dua cara. Pertama kita duduk, cara duduk dan cara berdiri. Okey, cara duduk ini juga ada pelbagai cara juga. Okey, satu kita duduk kita panggil itu adalah di kawasan di koridor. Kalau di kampung mana ada kerusi, kita hanya duduk saja di lantai. Cara dia berbeza juga karena kaki kita ini kita akan naikkan, tapi saya akan tunjukkan cara yang kita duduk di kerusi. Duduk di kerusi. Kerusi yang kita duduk pastikan tidak terlalu tinggi lah. Jangan sampai kaki kita ni tergantung seperti itu. Kalau dia tergantung memang agak susah sedikit. Okey. Sekarang ini kita tadi sudah tahu kan bagian-bagian nama sape. Ini tail. Okey, ini pickup. Nah, dan ini body. Kalau kita sekarang ini straightkan badan, okey, di paha kanan kita, tidak kisahlah kalau mungkin kamu di left-handed pun boleh menggunakan apply cara yang sama, okey. Di paha kita ini jangan terlalu dalam, kita letak seperti ini, kita letak di bagian center paha kita, okey. Seperti ini salah. Jadi tidak dapat macam mana jari kita mau pegang sape. Okey, yang macam ini tadi walaupun berdiri seperti ini tapi tidak dapat mencapai yang paling ujung juga salah. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara yang betul. Langkah pertama kita simpan sape ini ngam-ngam di paha kita. Jadi pastikan dia lurus dulu, jangan seperti ini, belum bersandar di dada. Okey, kita tekan di sini dan badan kita boleh ke depan sedikit dan langsung sape ini nanti kita akan sandarkan di dada. Sandarkan seperti itu, dan ini menekan, okey, memerlukan bantuan daripada bahu kita. Okey, kita sendiri pandai adjust dan saya sandarkan. Jadi sape itu otomatik terangkat. Kita lepaskan jari kiri. Apabila kita sudah mendapat posisi seperti ini lebih kurang dalam berapa darjah ini, ini adalah posisi yang sesuai sudah. Okey, nah kita akan adjust sedikit. Okey. Jadi saya dapat merasakan selesa apabila saya memetik pada menggunakan jari kanan. Tali satu ini adalah tali satu, bermula dari bawah, bukan dari atas ya. Kita mula dari bawah. Dari sini ini adalah saya menggunakan solfege ya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, supaya kamu lebih mudah paham. Okey. Tali satu, okey, kita akan tunekan bunyi do. Do. Okey. Do. Tali kedua juga kita tunekan dalam nada I. Okey, nada I. Tetapi nada I ini dia ada tinggi bunyi dia. Maksudnya dia oktav satu tangga. Saya not yang tinggi lagi. Do lebih tinggi, okey. Karena apa dia tinggi? Karena ada pin di sini. Tali nomor 3 juga kita akan tune kepada so ataupun do. Okey, so ataupun do itu adalah pilihan seperti yang saya sedia maklum bahwa sape ini setiap yang membuat sape ini lain dia punya cara. Do, so bunyi dia lebih lain, okey. Tapi yang sape saya settingkan semua tali 1, 2, 3 ini adalah do, okey, semuanya do. 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 Ok
Tali nombor 4 baru saya settingkan not so. Ada beza? Ya, ada beza. Do, so. Jadi cuma ada 2 not yang boleh menghasilkan bunyi chord dia. Boleh katakan harmoni dia, okey. Okey, itu perbezaan dia. Itu adalah cara tune sape. Jadi kita pastikan kita tahu di setiap tuning pack tali dia di mana, dan kita akan adjust, tunekan, kendurkan ataupun kuatkan. Okey. Alright. Nah, nada kunci juga untuk makluman, untuk kita lihat yang kamu boleh tahu, nada kunci yang sesuai untuk sape adalah range dia, range ataupun dia punya ketinggian nada dia boleh kita tune dalam D, dalam D major, D ataupun E. E sangat sesuai, dia E ini seperti just nice, okay. Dan F ada tinggi sedikit, dan G ni ada tinggi lagi bunyi dia. Okay, ada yang suka bunyi nyaring, jadi dia boleh tune kepada F ataupun G. Okay, ada yang suka nada dia sederhana rendah, seperti D ataupun C. Ini nada yang rendah, dan nada yang lebih gemuk seperti itu bunyi dia, jadi mereka boleh tunekan dalam nada itu. Okey, so sekarang secara praktikal saya akan tunjukkan cara untuk tuning menggunakan tuner dan juga telinga. Tali 1 saya tidak akan ubah apa-apa karena saya menggunakan nada kunci E. Katakan saya akan ubah. Katakan kamu beli sape bunyi berbeza seperti ini. Alamak, saya tak tahu macam mana cara tuning sape. Kalau kamu sudah melihat video ini membantu kamu untuk tuning sape. Jadi kita akan on tuner ini. Pastikan tuner ini dia disetting di dalam 440 Hz, bukan 441. Hertz ini adalah untuk dia menangkap frekuensi dia supaya dia sama dengan piano. Kalau kita tekan piano dalam E, di sini pun E juga, dia tepat, bunyi dia tepat, dia tidak lebih ataupun tidak kurang. Jadi saya akan mendapatkan, saya coba tune tali nombor 2 karena bunyi dia lain sudah sumbang. Jadi kalau saya menggunakan telinga, pastinya saya akan dapatkan nada yang tepat. Jadi saya akan pusing. Jadi bunyi dia tepat. Cara kaedah lain untuk kita mendapatkan bunyi tali nombor seterusnya juga, kita boleh tekan not ini. Saya akan beritahu nanti kenapa saya tekan di sini, ya. Sama bunyi dia. Tali nomor 2. Jadi not yang saya tekan di sini adalah do juga, ya, do. Ya. Dia menghasilkan bunyi yang sama. Sekarang kita menggunakan tuner. Saya akan tunekan, saya akan lihat tune ini dia akan dapat detect not itu lebih tepat. Kalau kamu beli tuner ini, dia akan, kalau not itu sudah tepat, dia akan bertukar warna hijau. Kalau dia belum tepat, dia akan warna merah. Jadi saya akan tunekan. Ada kurang sedikit. Dan sekarang kita menekan sampai ini juga, pastikan hanya dekat dengan fret, tidak boleh jauh dari fret, tidak boleh di atas fret, tidak boleh di belakang fret. Do, re, mi, fa, sol, la, do balik.
Ini adalah do oktav yang kedua. Okey, di mana T tidak ada. Okey, T ini tidak ada, kita bukakan. Okey, ini adalah khas untuk sapek tradisional lah. Okey. Dan seterusnya kita mula dari bahagian middle. Kita sudah bahagian low, sekarang bahagian middle. Okey. Bahagian middle do, re, mi, so, la, do lagi. Ini adalah oktav yang tinggi, kita akan main tinggi. Dia juga sama macam not yang tadi. Re, mi, so. Okey. Okey. Nah, baiklah. Nah, saya akan menggunakan sistem nombor supaya kamu lebih faham. Okey, do itu adalah nombor 1. Okey, not 1. Re adalah not kedua. Kita boleh carilah fret yang kedua. Ini. Okey. Dan seterusnya. Mi adalah nombor 3. Sistem nombor. So adalah nombor 5. La adalah nombor 6. Dan kembali lagi kepada do. Nombor 1. Okey. Yaitu datun julut ataupun boleh katakan sai ulai. Okey. Maksud sai ulai ini adalah mendayung. Okay. Kalau kita lihat mereka orang mendayung perahu ni serentak. Okey, dari sanalah nama ataupun inspirasi lagu ini diciptakan. Nah, tentu ada lagi versi-versi yang berbeza, cuma saya sampaikan yang ini. Okey, datun julut adalah nama tarian. Okey, jadi tune ini digunakan untuk mengiringi tarian panjang itu. Okey, cuba kita jangan keliru. Ramai yang mengatakan sapek datun julut, tapi sebenarnya sapek itu dia ada nama tune dia sendiri. Okey, sai ulai. Kalau nama penuh sai ulai adut lai. Kita singkatkan sai ulai ataupun datun julut. Datun julut itu nama tarian. Okey. Jadi saya akan mainkan tune ini secara basic, secara simple dahulu. Okey. Okey. Jadi itu adalah basic, asas. Okey, asas. Jadi saya tidak memainkan secara complicated, okey, tapi saya hanya mainkan mengikut cara yang mudah, okey. Nah, sekarang mainkan bahagian atas ini hanya menggunakan tali 1. Okey, hanya menggunakan tali 1. Okey, secara ringkas saya akan tunjukkan. Saya akan mainkan bermula daripada bagian rendah ke bagian tengah, middle. Okey, nada bunyi dia seperti ini. Okey, 5, 6, 1, rest. Okey, kalau kita lihat yang tanda tolak ini, dia adalah rehat. Okey, dia berehat. Okey, sama-sama 5, 6, rest. 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, rest. 1, 6, 5, 5. Okey, cukup sampai sana. Jadi dalam permainan sapek, fungsi jari kiri ini adalah memang untuk kita menekan not sapek itu. Kita biasanya akan guna jari 1, 2, dan 3. Okey. Biasanya 3 ini yang tahap advance. Okey, tahap advance kita akan gunakan. Nah,
jari dua ini yang kita akan berfungsi sebagai untuk menambahkan articulation ataupun memudahkan kamu faham bunga lah. Kita menambah bunga. Ada nama dia, term dia adalah seperti tap ataupun hammering, slurring. Okay? Ini nama-nama yang biasa kita guna apabila kita mempelajari alat muzik gitar. Okay? Jadi kita boleh menggunakan juga term ataupun istilah ini. Okay. Rest. Jari dua. Tiga, balik not ketiga, menggunakan jari satu lagi. Rehat. Oke. Nah, sekarang ini saya akan tambahkan articulation menggunakan jari dua ini, yaitu menggunakan teknik slur. Oke. Not slur itu adalah apabila kita hit pada not yang pertama dan kita akan slurkan dia. Setiap kali kamu sudah selesai petik not yang pertama, kamu akan slur dia. Dan bunyi yang lebih advance ini kenalah kita harus mendengar ataupun pasang di YouTube, kita boleh dengar bunyi sape ini untuk kita pelajari tanpa ada teknik ya, hanya jari satu, only single note. Okay. Oke, bermula dari sini, ini adalah bagian kedua. Oke, bagian kedua dia adalah nah, jadi apabila kita lihat not yang ada garis di bawah ini adalah dia ada dua not, dua bunyi dalam satu beat, oke, dalam satu kiraan. Nah, jadi saya akan sambung ke bagian sini. Five. Nah, oke. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Mungkin boleh berlatih menggunakan tempo. So, okay. Nah, kita akan apply yang note strumming tadi. Okay, contoh saya ulang lagi. Okay. Rest. So. Nah, okay. Jadi note yang tadi kita pakai itu kita boleh ulang dia. So, okay, gabungkan dengan melodi jatuh julud. Okay. Pam 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 tam 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 tam. Jadi itu yang note melodi tadi. Jadi dia akan bermain serentak dengan note kita strumming. Okay, note strumming dia mudah. 1, 2, 3, 2, 1 saja pun boleh. Okay. Sehingga kamu boleh mencapai not nada yang tepat. Okay. Jadi itu adalah saya menggabungkan teknik slurring menggunakan jari dua tadi. Okay. Menggunakan jari dua, dan juga saya sudah gabungkan teknik strumming, asas untuk kita mainkan menggunakan jari kanan, dan juga melodi. Okay. Mengikut form lagu, okay, mengikut urutan lagu. Tetapi lagu ini terpulang. Kalau kita mau ulang dia berapa kali kita mau ulang, dia tidak kisah. Dia tidak ada satu peraturan yang mengatakan oh ini bagian A mesti 2 kali 3 kali, tidak ada. Tapi dia bergantung kepada diri kita, macam mana kita mau sampaikan. Begitu juga dengan bunga-bunga.
bunga ataupun teknik ataupun articulation untuk kita mencantikkan bunyi sape tadi itu. Kalau saya main tadi simple rhythm, simple, mudah, rentak yang mudah. Tapi kalau saya mainkan dengan nada rentak yang lebih advance, bunyi dia akan lebih berbeza, okay? Dan juga kalau saya mainkan dengan nada rentak yang lebih laju, teknik rentak yang lebih laju, dia akan berbunyi seperti semakin penuh. Nah, jadi kita boleh dengar dia punya cita rasa berubah. Tentu teknik yang dimain juga ya adalah kita boleh pelajari di saat kita mendengar yang orang tua main, di setiap kampung itu berbeza. Jadi kita boleh dengar daripada kampung A, kampung B, kampung C ini. Jadi mungkin Anda boleh dengar-dengar untuk mendapatkan teknik mereka, membiasakan diri dengan teknik mereka bermain. Jadi gabungkan teknik itu dan Anda boleh mencipta cara Anda bermain sendiri. Cara bagaimana Anda boleh memainkan ataupun membuat cara identitas Anda sendiri bermain sape. Semoga membantu, karena mungkin masa kita agak singkat dan mungkin ada beberapa bahagian yang saya terlupa sampaikan. Untuk mendapatkan maklumat itu nanti mungkin Anda boleh menghubungi ataupun boleh masuk kepada ataupun join kelas HP lah. Mungkin kalau yang berada di Miri, kelas HP kita adakan di Miri. Anda boleh pergi ke website ataupun Facebook page Sape Movement. Sape Movement, karena kita ada kendalikan kelas. Dan Anda boleh terus inbox ataupun boleh bertanya mengenai kelas, bagaimana, dan kita akan memberikan maklumat. Dan sekian saja daripada saya. Terima kasih.